Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang cerpen atau cerita pendek di bab 3 ya. Nah, cerpen, apa sih cerpen itu? Cerita pendek jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif dan bersifat fiktif yang isinya memaparkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaian yang ditulis singkat dan padat. Nah, maksudnya di sini adalah prosa naratif. Prosa naratif itu berarti berisi suatu peristiwa di dalam cerita. Kemudian bersifat fiktif. Bersifat fiktif itu adalah hanya karangan belaka, bukan kejadian yang sebenarnya. Nah, kemudian ada segala konflik. Konflik itu masalah-masalah yang terjadi dalam cerita. Nah, di sini Ibu akan jelaskan ciri-ciri cerpen. Ciri cerpen yang pertama itu memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Nah, jadi pembenggalan cerita dalam cerpen itu biasanya kurang dari 10.000 kata karena dia memang cerita pendek yang habis dibaca sekali duduk. Itu cerpen. Kemudian isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. Ceritanya itu tentang kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bentuk penokohan di dalam cerpen sangat sederhana. Yang keempat, cerpen hanya menceritakan intisari dan cerita tersebut bukan kisah dalam para tokohnya. Jadi hanya intisari cerita saja yang diceritakan. Kemudian yang kelima, mempunyai alur cerita lurus dan prosal. Maksudnya itu alur ceritanya itu alur maju atau alur mundur, flashback. Dia tidak ada alur campuran di dalam suatu cerpen. Kemudian yang keenam, biasanya hanya menceritakan satu kejadian. Nah, dalam cerpen biasanya hanya ada satu peristiwa, satu kejadian yang diangkat dan penyelesaian. Sudah selesai ya. Kemudian unsur pembangun teks cerpen, yang pertama itu adalah isi cerita, tema, isi pembangunan, isi cerita. Kemudian ada tokoh di situ, individu atau rekaan yang dibuat oleh pengarang untuk membangun cerita. Tokohnya ada siapa saja. Kemudian penokohan. Nah, penokohan ini bagaimana sifat atau karakter tokoh dalam cerita tersebut. Berdasarkan wataknya, penokohan ada 3. Yang pertama ada protagonis atau tokoh baik yang jadi orang baik. Kemudian yang kedua antagonis atau yang menjadi jahatnya atau peran jahat. Dan yang ketiga tritagonis, tokoh penengah, dia tidak baik dan tidak jahat juga. Kemudian ada berdasarkan perannya, ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Tokoh utama ini sendiri yang menjadi sentral dari cerita tersebut atau menjadi intisari dari cerita tersebut, tokoh utama. Kemudian ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu ini biasanya, misalkan tokoh utamanya adalah anaknya, tokoh pembantu itu biasanya ibu atau ayahnya atau sahabat dari anaknya tersebut. Kemudian tokoh figuran. Tokoh figuran ini tokoh yang sekali lewat, misalkan dalam cerita tersebut menceritakan keluarga. Nah, dari keluarga tersebut misalkan dia berkunjung ke rumah nenek. Nah, ada yang menjadi tokoh sebagai seorang nenek yang hanya muncul sekali atau 2 kali di dalam cerita, itu dimaksud dengan tokoh figuran. Nah ya, jadi bedakan antara tokoh pembantu dan tokoh figuran itu tadi. Kalau tokoh pembantu dia masih sering muncul atau masih sering membantu tokoh utama, itu tokoh pembantu. Kalau tokoh figuran itu tokoh yang benar-benar muncul dalam cerita itu hanya sekali atau 2 kali di dalam cerita tersebut. Jadi itulah tokoh figuran dan tokoh pembantu. Kalau dalam protagonis, antagonis, tritagonis pasti kalian sudah paham ya. Tokoh protagonis itu tokoh yang baik, sementara tokoh antagonis itu adalah tokoh yang sifatnya atau penokohannya sebagai orangnya jahat, iri, dengki, jahat terhadap tokoh protagonis, itu tokoh antagonis. Nah, ada yang ketiga itu tokoh tritagonis. Tritagonis ini maksudnya tokoh tersebut tidak terlalu dimunculkan karakter jahat atau baiknya. Dia merupakan tokoh yang di tengah-tengah. Kemudian alur.
Pola pengembangan atau jalan cerita yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tahapan alur yang pertama adalah pengenalan cerita, bagaimana kita mengenalkan siapa tokohnya, di mana kejadiannya. Itu tahap pengenalan ya, kita perkenalkan. Kemudian rumitan itu mulai munculnya peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Apa nih yang bakal kita bahas, kejadiannya atau peristiwa dalam cerita tersebut. Kemudian klimaks, puncak dari masalah dalam cerita. Apa sih puncaknya dari masalah-masalah yang terjadi itu, puncaknya apa dalam sebuah cerita. Nah, kemudian anti klimaks, bagaimana cara penyelesaian dalam sebuah cerita tersebut, sebuah peristiwa tersebut, bagaimana kita menyelesaikan dalam cerita itu, penyelesaian masalahnya bagaimana, penyelesaian peristiwanya itu bagaimana, anti klimaks. Nah, yang terakhir adalah endingnya atau penyelesaian akhirnya bagaimana. Misalkan kalau kejadian yang kita angkat, misalkan peristiwanya kesedihan, misalkan kecelakaan orang tua dan lain-lain, misalkan atau terjadinya wabah penyakit di suatu negara. Nah, itu kita lihat itu kerumitannya peristiwa. Klimaksnya apa nih yang terjadi, misalkan klimaksnya akhirnya puncak masalah yang terjadi saat ini adalah kita tidak bisa sekolah, kita harus di rumah. Kemudian anti klimaksnya penyelesaian bagaimana yang terjadi. Nah, kemudian nanti di penyelesaian itu adalah endingnya. Bagaimana akhir dari sebuah cerita itu? Endingnya bahagiakah, sedihkah? Nah, itu ya. Kemudian kalau ada latar tempat, waktu, dan kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang, cara penulisan memandang tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Sudut pandang, ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga serba tahu, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Maksudnya di sini, sudut pandang orang pertama pelaku utama biasanya dia menceritakan dirinya sendiri. Ya, misalkan ibu buat cerita, ibu memakai sudut pandang orang pertama. Nah, itu ibu menceritakan diri ibu sendiri. Kemudian kalau sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, ibu menceritakan orang lain. Kemudian sudut pandang orang ketiga serba tahu, ibu menceritakan orang lain yang jauh dari ibu dan ibu sangat tahu. Sudut pandang orang ketiga pengamat, maksudnya kita tidak terlalu mengetahui, tapi kita paham tentang cerita tersebut. Kemudian amanat, pesan atau ajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Nah, ini amanat biasanya isinya itu adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh pengarang terhadap apa yang dibacanya, apa yang kita baca. Pesan-pesan apa yang akan disampaikan, pesan-pesan apa yang bisa kita dapatkan setelah kita membaca. Nah, ini ada contohnya ya, di samping kamarku buru-buru sambil lari menunggang-langgangnya, dia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis, ia ramah dengan semua orang, tak heran jika dia banyak temannya. Nah, ini contoh dari amanat tadi, bagaimana si Erika itu tadi ya. Si Erika banyak temannya, dia terjatuh. Coba kalian baca, amanat apa yang bisa kalian dapatkan dari penggalan cerita tadi, dari penggalan si Erika tadi ya. Nah, itu untuk sudut pandang dan amanat. Sudut pandang orang pertama pelaku utama berarti menjadikan dirinya adalah subjek dalam cerita. Kalau sudut pandang orang pertama pelaku sampingan berarti misalkan ibu menceritakan aku dan misalkan sahabatku, tapi ibu menceritakannya sahabatku. Ibu menceritakannya tentang sahabat ibu. Tapi di situ ibu juga masuk ke dalam ceritanya. Nah, jadi orang pertama pelaku sampingan. Yang ibu ceritakan adalah sahabat ibu, tapi ibu ada di dalam situ ya. Kemudian sudut pandang orang ketiga serba tahu. Orang ketiga serba tahu itu ibu menceritakan orang lain,
tapi seolah-olah ibu tahu segalanya tentang orang itu. Misalkan ibu menceritakan tentang kelas 81 misalkan tentang puji misalkan ya, tentang puji. Ibu menceritakan tentang puji. Nah, di situ ibu tidak masuk dalam cerita, tapi ibu seolah-olah ibu sangat tahu tentang apa yang terjadi dengan puji. Kemudian sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Orang ketiga sebagai pengamat itu maksudnya adalah ibu menceritakan orang lain, tapi ibu menceritakan orang lain tersebut, ibu seolah-olah hanya sedikit mengetahui tentang dia. Ibu menceritakan dia, tapi ibu hanya sedikit mengetahui tentang dia. Nah, itu adalah sudut pandang dan amanat tadi. Nah, ya, sampai di sini ibu harap kalian paham dengan materi kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan agar kita dapat berjumpa kembali di kelas ya nak ya. Sampai jumpa minggu depan.